Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini dari kelompok 4 beranggotakan Pangistio Nugroho dan Rangga Swardana Aditya. Materi kali ini yaitu pengertian ulir, yang kedua fungsi dan aplikasi ulir, yang ketiga penjelasan ulir, yang keempat tegangan pada ulir, yang terakhir pengukuran ulir. Penjelasan kali ini, ulir adalah bentuk dari segitiga siku-siku yang dililit pada seputar silinder sehingga membentuk sebuah spiral. Lilitan dan kenaikan pada silinder dan akan membentuk ulir satu putaran segitiga siku-siku secara penuh pada silinder. Gambarnya pada pojok bawah. Itu ada contoh dari ulir trapesium, ulir segitiga, dan seterusnya. Ada 4 contoh dari ulir. Di materi kedua tentang fungsi dari ulir. Fungsi ulir ini mempunyai bagian mesin yang memerlukan sambungan dan melepas tanpa merusak bagian mesin untuk memegang dan mempunyai dalam perakitan dan perawatan. Selain fungsi, di dalam ulir ini ada keuntungan dan kelebihan. Yang pertama tentang keuntungan. Ulir ini mempunyai keuntungan 4 contoh, yakni yang pertama mempunyai reliabilitas tinggi dalam operasi, yang kedua sesuai untuk perakitan dan pelepasan komponen, yang ketiga suatu lingkup yang luas dari sambungan baut diperlukan untuk beberapa kondisi operasi, yang keempat lebih murah untuk distribusi dan lebih efisien. Selain ada keuntungan, di sini ada kelebihan untuk ulir tersendiri, yakni konsentrasi tegangan yang pada bagian ulir yang tidak mampu menahan berbagai kondisi beban. Lanjut. Yang ketiga, penjelasan ulir. Ulir ada beberapa macam bagian. Di sini saya akan menjelaskan 4 bagian pada penjelasan ulir. Yang pertama ada bagian major diameter. Penjelasan major diameter ini adalah diameter yang terbesar pada bagian ulir luar atau bagian ulir dalam dari sebuah skrup. Ada pada gambar di bawah itu. Yang selanjutnya minor diameter. Penjelasannya, bagian terkecil dari bagian ulir dalam atau bagian ulir luar yang disebut dengan core. Yang keempat, pitch diameter, disebut juga diameter efektif, yakni bagian yang berhubungan antara baut dan bore. Yang keempat, pitch adalah jarak dari satu ujung ulir ke ujung ulir berikutnya. Ini adalah contoh dari ulir-ulir. Ada ulir pitch standard with BSW thread, yakni bisa digunakan untuk vibrasi, aero, dan automobil. Yang kedua, association BA thread, yakni digunakan untuk ulir pekerjaan yang presisi.
Yang ketiga American National Standard Street, yakni digunakan general purpose. Yang keempat Fast Street, yakni transmisi, machine tool, dan seterusnya. Banyak macamnya kalau ini. Untuk S Street, yakni cutting lead, brush valve, dan pitch. Ini adalah contoh-contoh dari ulir-ulir. Bisa digunakan untuk aplikasi sehari-hari. Ini adalah tegangan pada ulir. Tegangan dibedakan menjadi dua, yakni tegangan yang terjadi akibat beban statis. Itu mempunyai tiga contoh, yakni tegangan akibat gaya pengencangan, yang kedua tegangan akibat gaya luar, yang ketiga kombinasi gaya 1 dan 2. Untuk tegangan yang kedua, yakni tegangan internal akibat gaya pengencangan, ini mempunyai contoh 5. Tegangan tarik disebabkan pelonggaran laut. Yang kedua tegangan geser puntir akibat tahan geser selama pengencangan. Yang ketiga tegangan geser pada ulir. Yang keempat tegangan tekan pada ulir. Yang kelima tegangan tekuk. Yang selanjutnya diterangkan oleh Mas Rangga Setia Swardana. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Selanjutnya kita ke materi pengukuran ulir. Yang pertama mengukur pitch dengan gauge. Langkah kerjanya yaitu yang pertama memilih pitch gauge yang kira-kira sama dengan objek ukur. Kedua, mencocokkan pada benda kerja. Yang ketiga, mengarahkan bidang kaca atau lead box. Dan yang terakhir, membaca ukuran ulir jika telah cocok antara ulir yang dicek dengan pitch yang hampir tidak ada celah-celah cahaya. Bisa dilihat di gambar seperti suri, sisir ya. Dan mengukur pitch dengan kaliper atau dengan jangka sorong. Langkah kerjanya mengambil benda kerja yang akan dicek dan dihitung sebanyak 10 buah pisar. Yang kedua, mengukur ke 10 pisar itu dengan kaliper dengan satuan milimeter. Yang ketiga, jika hasil bagi antara hasil ukur dibagi 10 pada dalam tabel ulir metris, berarti ulir ini ulir metris. Jika tidak terdapat dalam tabel metris maupun meragukan, dapat dicek dengan menggunakan kaliper sepanjang 1 inch. Kemudian menghitung banyak pisar pada jarak inch tersebut, dan yang terakhir melihat dalam tabel ulir board, kemungkinan ulir ini jenis board. Kemudian ini ada pengukuran ulir diameter mayor, bisa dilihat di video. Diameter mayor. Untuk melakukan pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Namun, untuk pengukuran yang lebih teliti dapat menggunakan mikrometer. Agar lebih mudah, di sini saya akan menggunakan jangka sorong sebagai alat ukur. Dan cara pengukurannya, kita tinggal ukur bagian luar dari ulir dengan menggunakan jangka sorong, dan kita bisa lihat hasil pengukurannya. Itu tadi pengukuran ulir diameter mayor atau diameter luar. Kemudian kita selanjutnya ke pengukuran ulir diameter minor. Untuk melakukan pengukuran ini, diperlukan sebuah alat ukur yang dinamakan bench micrometer. Sepertinya kita masih asing ya dengan alat yang satu ini. Untuk pengukuran diameter inti, diperlukan alat bantu lain, yaitu prisma yang biasanya sudah disediakan sebagai pelengkap dari floating current micrometer.
Cara pengukurannya ialah dengan memutar mikrometer, maka batang prisma yang digunakan tepat menyentuh permukaan ukur, dengan catatan bahwa kedudukan fiducial indikator harus betul-betul pada posisi 0. Lalu, dapat diketahui besarnya nilai pengukuran. Dengan hasil yang sudah ditentukan, maka dapat dihitung besarnya diameter inti dari ulir dengan rumus DI sama dengan DI plus minus dalam kurung R2 minus R1, di mana DI adalah diameter inti, DI adalah diameter silinder standar, R2 adalah besar nilai pengukuran, dan R1 adalah hasil pembaca mikrometer terhadap silinder standar. Itu tadi pengukuran diameter minor. Selanjutnya kita lihat dalam video pengukuran ulir diameter efektif. Diameter efektif. Untuk melakukan pengukuran diameter efektif ulir bisa dilakukan dengan menggunakan mikrometer ulir dan dengan metode 2 atau 3 kawat. Pengukuran diameter efektif dengan mikrometer ulir. Alat yang digunakan adalah mikrometer biasa. Namun, ujung dari sensornya mempunyai bentuk yang khusus sehingga dapat menyentuh muka ukur dengan posisi yang pas. Maka, hasil pengukurannya dapat dibaca langsung pada skala ukur mikrometer. Masih pada pembahasan pengukuran diameter efektif ulir, untuk pengukuran dengan metode 2 atau 3 kawat dilakukan dengan meletakkan kawat dengan diameter tertentu masing-masing pada tempat yang berlawanan. Dengan menggunakan perhitungan dari beberapa persamaan, maka dapat dicari hubungan antara diameter kawat dengan sudut ulir dan diameter efektif. Selanjutnya pengukuran sudut ulir dan jarak puncak ulir. Sudut ulir dan jarak puncak. Pengukuran sudut ulir dan jarak puncak menggunakan mal ulir atau sering dikenal dengan screw thread gauge. Untuk cara pengukurannya, kita tinggal mencocokkan satu persatu bilah sesuai dengan ukuran yang telah dicantumkan. Kemudian yang terakhir pengukuran ulir dalam. Ulir dalam. Alat ukur yang digunakan pada umumnya menggunakan mal ulir seperti pengukuran pada sudut ulir dan jarak puncak tadi. Untuk cara pengukurannya sudah pasti seperti yang saya jelaskan pada pengukuran sudut ulir dan jarak puncak tadi. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya. Silakan apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman menuliskan di kolom chat atau di WA. Terima kasih. Saya sebagai kelompok 4 Rangga Swadana Tiga dan Satya Setio Nugroho mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.